hari ini saya beri judul proyek besar. Katakan proyek besar, 2, 3 ya. Roh Kudus punya proyek besar di dunia ini. Dia siap melakukannya. Amin. Saudara akan saksikan bagaimana Roh Kudus mengerjakan proyek-proyek besar dalam kehidupan kita. Ya, saya akan menyampaikan 7 hal yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita untuk menyelesaikan proyek besar tersebut. Roh Kudus diberi tugas oleh Bapa untuk mengubah segenap hidup kita agar kita mengalami keserupaan dengan Kristus, dan Dia lakukan itu sejak Dia ada di dalam hati kita. Nah, saya akan sebutkan atau ajarkan fase-fase apa yang dilakukan Roh Kudus dari awal sampai akhir dalam kehidupan kita, dan semoga firman Tuhan ini mencerahkan kita, dan semoga firman ini memberikan pengertian baru bagi kita. Ya, fase pertama sebagai langkah awal untuk menyelesaikan proyek surga di dunia ini. Apa yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama saya katakan, yang dilakukan Roh Kudus pertama sekali dalam kehidupan orang percaya adalah menginsafkan kita akan dosa. Ini perlu dilakukan Roh Kudus untuk memulai karyanya dalam hidup kita ini. Dalam Yohanes 16 ayat 8 kita baca ayat ini. Ya, semoga Bang itu bisa secepat kilat supaya nggak tertinggal apa yang mau saya katakan. Yuk kita baca, 2, 3, iya. Dan kalau Ia datang, Ia akan kebenaran. Sekali lagi beri suara yang terbaik, 2, 3, iya. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan ini langkah awal Roh Kudus yang akan dikerjakannya dalam hidup kita. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan setiap dosa. Roh Kudus akan menginsafkan kita bahwa ada kebenaran yang kita langgar. Roh Kudus akan menginsafkan kita bahwa suatu hari nanti ada penghakiman atas segala yang kita perbuat di muka bumi ini. Nah, kalau Roh Kudus tidak menginsafkan ketiga hal ini, maka jangan heran orang sesuka hatinya hidup di dunia ini. Jadi inti dari fase pertama ini atau tahap pertama ini adalah di mana hati digerakkan untuk sadar bahwa ada dosa dalam hidup kita. Kita digerakkan untuk sadar bahwa kita perlu untuk kembali kepada Allah. Itu inti dari pekerjaan yang pertama ini. Kita disadarkan bahwa ternyata dalam hidup kita ada dosa, dan kita juga digerakkan untuk kembali kepada Allah. Nah, ternyata banyak orang disadarkan Roh Kudus, engkau salah, engkau berdosa, tapi tidak sedikit pun untuk punya niat untuk kembali kepada Allah. Ini menjadi persoalan. Inilah orang-orang yang mengabaikan suara Roh Kudus. Hal ini penting karena iman yang bertumbuh biasanya berawal dari hati yang disadarkan untuk kembali kepada Allah. Sekali lagi, kenapa kembali kepada Allah itu penting? Karena iman yang bertumbuh biasanya berawal dari hati yang telah disadarkan untuk kembali kepada Allah. Nah, Roh Kudus akan bangkitkan sebuah keinginan di hati saudara dan saya bahwa kembali kepada Allah itu perlu kita lakukan. Roh Kudus bukan hanya membuat kita sadar bahwa kita telah bersalah, tapi Ia akan membuka mata rohani kita sehingga kita sadar bahwa ternyata ada dosa dalam diri kita. Ada kebenaran Allah yang sudah kita tentang, dan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini akan diperhadapkan dengan sebuah penghakiman pada suatu saat nanti. Ya, jadi ketiga hal ini banyak hilang dari diri orang Kristen, Bapak Ibu. Kenapa mereka nggak pikir 2 kali untuk berbuat dosa gitu? Karena mereka nggak sadar suatu hari nanti mereka akan dihakimi atas perbuatan-perbuatan mereka.
Jadi Roh Kudus menginsafkan. Saudara harus membedakan antara menginsafkan, menyadarkan dengan menghakimi. Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita salah, bukan bertujuan untuk menjatuhkan kita atau mendakwakan atau menghakimi kita. Nah, kalau iblis mengatakan, nah kau sudah berdosa, kau tidak layak berdoa, engkau tidak layak menyembah, engkau tidak layak melayani, itu dakwaan. Dibuat kita serendah-rendahnya sampai kita merasa sungguh-sungguh gak layak sama Tuhan. Bukan seperti itu pekerjaan Roh Kudus. Menginsafkan, menyadarkan seperti seorang bapa menasehati anaknya. Nah, kamu sudah salah, jangan lakukan itu lagi. Ayo bangkit, engkau pasti bisa berbuat baik, engkau pasti bisa menjadi berkat. Itulah cara Roh Kudus menginsafkan saudara dan saya. Nah, kalau ada sebuah bisikan atau suara yang berbicara kepada kita, lihat apakah dia sedang menjatuhkan kita atau dia sedang membangun kita. Kalau dia membangun kita, itu fix pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau kita dibuat menjadi tambah lemah, itu pekerjaan si jahat. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus menginsafkan untuk membangun kita kembali, untuk mengangkat iman kita kembali. Roh Kudus akan membuat kita berhenti bersembunyi dari Tuhan. Ya, saya membayangkan kenapa ya Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon gitu ya. Ketika Allah datang ke Taman Eden, mereka takut dengan kedatangan Allah yang biasanya mereka sambut dengan sukacita. Ternyata dosa membuat mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dosa membuat orang Kristen gak mau datang ke gereja. Dosa membuat orang Kristen gak berani untuk berdoa. Seolah-olah kita sedang bersembunyi dari hadapan Allah. Nah, Roh Kudus ingin mengeluarkan kita dari persembunyian itu. Bukan dengan memaklumi dosa kita, bukan. Dia menyadarkan kita akan hal itu dan menasehati kita dan berkata, ayo kembali kepada Penciptamu. Itu pekerjaan Roh Kudus yang pertama. Kalau saya bertanya begini, saudara, pernahkah saudara mengalami pada satu titik atau pada satu situasi tertentu di mana tiba-tiba saudara disadarkan bahwa engkau sudah sangat berdosa dan engkau sudah sangat jauh dari Tuhan dan engkau digerakkan untuk kembali kepada Tuhan? Pernahkah saudara merasakan hal itu? Engkau merasa, kok aku sudah jahat ya di hadapan Tuhan. Lalu engkau tergerak untuk kembali kepada Tuhan. Saudara pernah nggak merasakan hal seperti itu? Saudara tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Kita kembali kepada Bapa bukan karena niat kita, bukan. Roh Kuduslah yang melahirkan keinginan itu supaya kita mau kembali kepada Bapa. Dosa menahan kita untuk supaya kita jangan datang kepada Bapa, tetapi Roh Kudus menginsafkan kita dan Dia menyadarkan kita dan Dia ingin membawa kita kembali kepada Bapa. Saya pernah mengalami itu, Bapak Ibu. Udah jahat kali aku sama Tuhan. Pokoknya kali ini aku harus kembali kepada Tuhan. Dan saudara, saya beritahu, itulah pekerjaan Roh Kudus. Semoga fase yang pertama ini saudara pahami, menginsafkan kita. Dan saya masuk ke fase yang kedua, tahap yang kedua. Setelah menginsafkan kita, apa yang dilakukan Roh Kudus kemudian? Sebagai urutannya, yang dilakukan Roh Kudus adalah supaya kita mengalami pertobatan dan iman beralih kepada Kristus. Saya akan jelaskan Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Nggak cukup hanya sadar, saudara, kita perlu bertobat. Yuk kita baca 2, 3, iya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Nah, kalau saya tanya, siapakah yang mengaruniakan pertobatan dalam hidup kita? Siapa, saudara? Jelas, Allah.
Allah mengaruniakan pertobatan. Jadi pertobatanmu Bapak Ibu bukan hasil usahamu. Pertobatan kita semua hari ini bukan karena hasil usaha kita, tapi karena Allah yang mengaruniakan itu. Jadi jangan ada seorang pun yang sombong. Dia sudah bertobat sekian tahun dan merasa lebih baik daripada orang-orang yang baru bertobat. No, engkau bisa bertobat karena Allah yang mengaruniakan pertobatan itu kepadamu. Tidak mungkin seorang Saulus bisa bertobat. Orang yang sangat jahat seperti Saulus bisa bertobat. Gak masuk akal manusia. Tapi karena Allah yang mengaruniakan pertobatan itu, Saulus pun bisa bertobat, saudara pun bisa bertobat, saya juga bisa bertobat. Yang mengerti katakan amin. Pekerjaan Roh Kudus. Ini proyek Roh Kudus, saudara. Pertobatan itu adalah karya Allah. Tidak ada orang yang bertobat tanpa campur tangan ilahi. Takkan ada. Jadi ibu-ibu, engkau jangan mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuat suamimu bertobat. Percuma. Kalau Allah tidak karuniakan pertobatan itu, dia tidak akan pernah bertobat. Tapi dia bisa mendapatkan jalan menuju pertobatan itu melalui hidup saudara. Bisa. Doakan dia, puasakan dia, berkati dia. Saya percaya suatu hari nanti dia akan bertobat. Halo, amin. Pelajaran ini mahal Bapak Ibu. Ya, pelajaran ini berguna untuk kita. Jadi inti yang kedua ini adalah respon manusia, di mana respon kita adalah berpaling. Katakan berpaling 2, 3 iya. Setelah disadarkan akan dosa, mari kita berpaling. Jangan hanya menyesal. Iya ya, aku sudah berdosa tadi, Roh Kudus ya. Sangat berbeda antara menyesal dengan bertobat. Jangan saudara pikir kalau engkau menyesal berbuat salah itu artinya bertobat. No, menyesal tidak sama dengan bertobat. Ada orang menyesal nanti melakukan lagi, berarti dia belum bertobat. Yang namanya bertobat, dia berpaling 100%, 180 derajat. Berpaling Bapak Ibu. Itulah tugas Roh Kudus untuk membantu kita berpaling. Oh, kita nggak mampu berpaling dengan kekuatan kita karena sudah terlalu enak daging kita di sana. Tidak cukup menyesal. Bukan menyesal itu salah. Setelah menyesal kau harus berpaling. Tinggalkan apa yang kau sesali itu. Bertobat itu membenci apa yang dulu disuka. Bertobat itu menjauhi apa yang dulu dicari. Sekali lagi ya, bertobat itu bertobat itu membenci sesuatu yang dulu kita suka. Dulu kita suka, sekarang kita benci sekali. Yang berikutnya, menjauhi sesuatu yang dulu kita cari-cari sampai dapat. Itu baru bertobat. Bertobat itu dulu beriman kepada diri sendiri, dan sekarang dia beriman kepada Kristus. Dulu dia beriman pada kemampuannya, kepada kolega-koleganya, kepada koneksi-koneksinya, kepada apa lagi? Kepada warisannya. Dia beriman kepada itu semua. Dia beriman kepada kepintarannya, kemampuannya. Tapi sekarang dia hanya beriman kepada Kristus. Itu bertobat Bapak Ibu. Siapakah yang mengerjakan hal itu? Membenci yang dulu kita sukai, menjauhi dulu yang kita cari-cari. Siapakah yang mengerjakan itu dalam hidup kita? Siapa lagi kalau bukan Roh Kudus? Makanya kita nggak bisa meninggalkan kedagingan tanpa Roh Kudus. Hari ini mungkin kita suka kedagingan, tapi ketika hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh, maka kita akan alergi dengan namanya kedagingan. Itu pun pekerjaan Roh Kudus. Saudara, apakah engkau sudah berbalik dari jalanmu yang salah? Siapa yang sudah bertobat, merasa bertobat di sini? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Sudah bertobat? Aduh, ya mantap. Tak jauh. Awas nak ngangkat tangannya. Yang belum bertobat angkat tangan. Nah, kan ngangkat tangan kan?
Ayolah, jangan ragu ya. Siapa yang merasa sudah bertobat, boleh angkat tangan? Malu-malu ini ya. Iya, ya udahlah, nggak jadilah. Padahal saya mau bilang salam tadi, nggak jadilah, malu-malu. Saudara, kalau kita hari ini sudah bertobat, itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Itu yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang, saudara, gini ya, kadang kita tertipu dengan orang baik. Siapa yang mengatakan dirinya adalah orang baik? Boleh angkat tangan? Ini kayak mana ya? Malaikat coba tangannya angkat dulu. Ya, tidak semua orang baik itu dia orang yang sudah berbalik kepada Tuhan. Ya, jangan tertipu ya. Jangan terpesona dengan kebaikan seseorang. Kau harus terpesona apabila orang sudah berbalik. Ada orang korupsi 100 miliar, 10 miliar dibagikannya kepada orang miskin. Baik nggak? Baik kali. 10 miliar bos sumbangannya besar kali. Pendeta kami juga pernah kayak gitu. Tunggu dulu. Dari mana itu? Iya, jangan melihat orang karena dia baik, tapi engkau boleh berkata engkau luar biasa kepada dia kalau dia sudah berbalik. Amin. Yang dulu suka marah-marah, sekarang apa? Sabar. Ya. Ya, orang jahat juga bisa kelihatan baik. Jangan terkecoh, saudara. Ya, rindukanlah hidup yang berbalik kepada Tuhan. Amin. Setelah disadarkan, diajak berbalik, ya, meninggalkan karakter lamanya, sifat lamanya, kehidupan lamanya. Dan fase yang ketiga, terjadilah yang namanya lahir baru. Katakan lahir baru, 2, 3, iya. Awal hidup rohani yang baru, itu lahir baru. Awal hidup kerohanian kita yang baru. Kalau engkau mengenal istilah kasih mula-mula, itulah lahir baru. Kerohanian kita ini terasa baru, menggebu-gebu, semangat sekali ke Tuhan. Itu kau baru lahir baru. Kerohanianmu masuk fase yang baru. Di dalam Titus 3 ayat 5, kita baca 2, 3, iya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan. Iya, Roh Kudus akan membaharui kerohanian kita seluruhnya. Iya, kayak slogan Gedi Galon. Apa Gedi Galon selalu dibilang? Mulai dari titik 0. Roh Kudus akan membuat kerohanian kita mulai dari titik 0. Kita menjadi bayi-bayi rohani yang akan mulai ditulis dengan tinta Roh Kudus. Jadi inti dari tahap ini adalah terjadi perubahan dari dalam, di mana kerohanian kita dilahirkan kembali. Di dalam Yohanes 3 ayat 5, kita baca lagi yuk. Yuk, 2, 3, iya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya makanya saya katakan kemarin kan begini, salib menyelamatkan kita dari luar, Roh Kudus menyelamatkan kita dari dalam. Allah Bapa membuat rencana keselamatan bagi kita. Yesus turun melakukan rencana itu, menggenapi rencana itu. Yesus menyelamatkan kita, lalu Roh Kudus turun untuk memperbaiki kehidupan kita supaya kita lahir baru. Karena tanpa ada perubahan, tanpa ada kelahiran baru, dikatakan ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah proyek Roh Kudus dalam kehidupan kita, mengubah seluruh kehidupan kita untuk layak diterima dalam kerajaan Allah. Makanya saudara harus mau kalau dibentuk oleh Roh Kudus. Amin. Jangan melawan dengan keinginan Roh Kudus. Sulit. Sikit-sikit doa, sikit-sikit nyembah. No. Saudara, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Itu untuk membuat kita menjadi baru. Lahir baru adalah karya Roh Kudus.
Iman bertumbuh bukan dari tekad, tapi dari kehidupan rohani yang baru. Engkau boleh punya tekad untuk bertobat, tapi percayalah, engkau tidak benar-benar bertobat. Hanya Roh Kudus yang bisa membaharui kehidupan. Seperti ini saudara, seperti ini. Saya kasih contoh sederhana. Tanaman, cabai kek, apa sayur kek, bunga kek, bunga ini, tapi ini bunga mati ya, bunga hidup ya. Tanaman yang layu bukan hanya perlu disiram. Kalau saudara melihat tanaman yang layu, ingat, tanaman yang layu bukan hanya perlu disiram, tapi akarnya harus dibaharui. Sekali lagi, jangan kita pikir hanya dengan menyiram tanaman itu maka ia akan segar kembali. Belum tentu, siapa tahu dia layu karena masalah pada akar. Saudara para petani, pasti saudara sangat paham. Banyak tanaman-tanaman yang layu bahkan busuk kering karena akarnya bermasalah. Inilah yang harus dituntaskan oleh Roh Kudus. Akar kehidupan kita ini harus diubah, Bapak Ibu. Bukan hanya menyirami dengan firman, menyirami dengan hadirat, dengan urapan, gak cukup. Semua akar kehidupan kita harus dibongkar ulang, harus dibaharui. Karena mungkin layunya iman kita, itu masalahnya di akar. Akar pahit bisa membuat iman kita layu. Mau disiram kayak mana kek imannya, mau setiap hari Minggu disirami firman kek, kalau akar pahit menjadi akar kehidupannya, layu dia. Makanya bebaskan kita dari akar-akar yang tidak baik. Amin. Bebaskan saudara. Biarkan Roh Kudus membarui akar itu. Amin. Halo, amin. Ya, karena tidak semua tanaman layu itu karena kurang air, tapi karena akarnya kena penyakit. Karena akarnya rusak, tanaman itu bisa layu. Jadi Roh Kudus akan berurusan dengan akar kerohanian kita, dengan baharui itu. Itu yang disebut dengan kelahiran kembali. Roh kita ini dilahirkan kembali. Kalau ada perubahan besar terhadap tujuan hidup, saya mau katakan itu karya Roh Kudus. Saudara mungkin dulu tujuan hidupmu adalah mencari harta kekayaan, tapi setelah engkau sadar, engkau mengubah tujuan hidupmu. Engkau berkata, pokoknya segala-galanya adalah Tuhan. Saudara, kalau engkau bisa seperti itu pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Kalau ada perubahan besar terhadap prinsip-prinsip hidupmu, saya katakan itu pun karya Roh Kudus. Engkau dulu mungkin memegang prinsip-prinsip apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Apakah salah, Pak? Enggak salah memegang prinsip ajaran orang tua, tapi sesuaikanlah dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan prinsip-prinsip yang salah kita benturkan dengan firman Tuhan, enggak boleh. Kalau ternyata prinsip-prinsip kita hari ini banyak dibongkar, banyak dibuang dalam kehidupan kita ini, saya katakan itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga menjadi prinsip hidupmu adalah prinsipnya Tuhan, prinsip kasih, apalagi dan prinsip-prinsip yang lain. Itu fase ketiga. Saya masuk fase keempat, Bapak Ibu. Wah, ini jam terlalu cepatnya. Ya, tadi menyadarkan, membuat bertobat, lahir baru, dan yang keempat, Roh akan memberikan keyakinan dan pengertian akan kebenaran. Engkau akan yakin dengan firman Tuhan dan engkau bisa mengerti dengan firman Tuhan. Kenapa kita sering nggak yakin dengan firman Tuhan? Karena nggak masuk logika. Kenapa kita nggak yakin dengan kebenaran? Ragu, bisa nggak terjadi. Tapi Roh Kudus akan mengubah semuanya itu. Dia akan memberikan keyakinan akan kebenaran. Dia akan memberikan pengertian akan kebenaran. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca firman Tuhan. Ayo, 2, 3, iya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan dan akan. Ini pekerjaan Roh Kudus, mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu, bukan tentang pelayanan saja. Tentang pertanian, Roh Kudus bisa ajarkan karena Dia yang menciptakan tumbuh-tumbuhan itu.
Jangan saudara anggap engkau lebih master tentang cabai daripada Roh Kudus. No, cabai bisa ada karena Roh Kudus yang menciptakan, biar saudara tahu. Belajarlah kepada Roh Kudus, amin. Dan Dia akan ingatkan kita semua tentang apa yang telah dikatakan Tuhan lewat mimbar-mimbar khotbah, lewat pendengaran khotbah dari sosial media, lewat pembacaan firman Tuhan. Semua Roh Kudus akan ingatkan kepada kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita yakin dengan firman Tuhan, kita mengerti dengan firman Tuhan. Jadi prinsipnya, inti dari poin ini adalah orang percaya mulai diajarkan untuk memahami firman. Orang percaya mulai diajarkan untuk memahami kehendak Allah, sehingga hidup mereka punya arah yang benar. Roh Kudus menolong memahami firman agar iman tidak mengambang, agar tidak ada keraguan untuk tertanam pada kebenaran. Saudara, engkau harus tertanam cukup dalam pada kebenaran. Ini kebenaran, ini firman Tuhan, tanamkan dirimu di situ sedalam-dalam. Jangan pernah kau cabut dari kebenaran itu. Dan saya mau katakan, sedalam apa engkau tertanam dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, itu tergantung hubunganmu dengan Roh Kudus. Semakin dalam engkau tertanam dalam kebenaran, maka Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau sudah menemukannya dan tertanam dalam kebenaran itu cukup dalam, hidupmu selalu dipenuhi dengan kebenaran, maka ayat selanjutnya berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Tertanam, saudara. Jangan tanam cabut, kadang benar, kadang nego-nego, kadang benar, kadang kompromi dengan dosa. Kapan ya kalau tanaman ditanam, dicabut, ditanam, dicabut, kapan tanaman ini berbuah? Iya, jangan-jangan dia rontok, jangan-jangan dia rusak, mati itu tanaman. Kalau tertanam ya tertanamlah sedalam-dalamnya, supaya dia berbuah. Roh Kudus menolong memahami firman agar iman tidak mengambang. Apa itu mengambang? Antara percaya dan tidak. Roh Kudus menolong memahami firman supaya tidak ada keraguan untuk tertanam pada kebenaran. Membaca firman tanpa bimbingan Roh Kudus sama seperti membaca resep makanan. Saudara baru dengar nih kan? Ibu-ibu pasti pernah melihat resep makanan kan? Mau buat bolu kukus, telur 10 butir, gula ya setengah kilo gitu ya, tepung terigu ya 1/4, contoh begitu. Udah itu aja resep makanannya. Kira-kira saudara gimana ya mau membuat bolu kukus itu? Ini semua bahan-bahan mau diapain? Saudara nggak akan tahu. Begitulah saudara ketika engkau membaca firman tanpa bimbingan Roh Kudus. Firman tersedia dalam Alkitab. Engkau baca firman, kau baca ayat-ayat dalam Alkitab. Ini mau diapain? Ini bagaimana menghidupinya? Nah, ketika resep itu dibuat secara susunan rapi, pertama ya pecahkan telur 5 butir, kemudian diaduk campur gula ya 100 gram. Nah, langkah-langkah ini saudara seperti Roh Kudus sedang membimbing engkau membaca Alkitab. Di saat kau membaca Alkitab, Roh Kudus akan berkata, ini dulu lo lakukan, setelah itu kau seperti ini, nah kemudian lakukan ini. Nah, itulah orang yang membaca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus. Makanya tanpa bimbingan Roh Kudus tidak seorang pun bisa yakin kepada firman Tuhan. Kita hanya tahu bahan-bahannya, tapi kita nggak tahu mengaplikasikannya. Kita hanya tahu membaca surat-surat dalam Alkitab, tapi kita nggak tahu melakukannya. Nah, Roh Kudus akan menerangkan langkah demi langkah apa yang harus kita lakukan pertama sekali sampai selesainya. Dan kalau langkah-langkah itu jelas, kita yakin bolu kukus itu pasti jadi, karena kita melakukannya sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Begitu juga ketika kita melakukan apa yang dijelaskan Roh Kudus tentang firman Tuhan, saya percaya imanmu pasti berhasil, Bapak Ibu. Imanmu pasti berhasil kalau kau lakukan sesuai dengan apa yang Roh Kudus arahkan dalam hidup.
Dari situ iman mulai bertumbuh. Saudara, Tuhan ingin iman Anda bukan hanya bertumbuh, tapi terasa. Katakan terasa, 2, 3, iya. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tuhan ingin imanmu bukan hanya bertumbuh, tapi pertumbuhan imanmu itu bisa dirasakan oleh orang lain. Untuk apa engkau merasa imanmu bertumbuh, tapi orang lain gak merasakan dampaknya? Sama aja kayaknya. Saudara pahami, Tuhan gak mau kau hanya bertumbuh dalam iman, tapi biarlah pertumbuhan imanmu itu bisa dirasakan banyak orang. Amin. Itulah pekerjaan Roh Kudus, membuat engkau yakin akan kebenaran dan engkau mengerti tentang kebenaran. Fase yang kelima, ya, langkah-langkah ini berurut saya buat saudara. Inilah proyek Roh Kudus. Roh meneguhkan dan menguatkan iman di tengah proses. Roh meneguhkan dan menguatkan iman di tengah proses. Roma 8 ayat 26. Mari kita baca. Yuk, yang semangat ya Bapak Ibu. 2, 3, iya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan. Dengar saudara, kadang saat kita mau berdoa, apalagi di dalam masa-masa banyak pergumulan, saat kita mau berdoa, kepala kita ini sudah penuh dengan begitu banyak masalah. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau punya masalah gitu kan, mau berdoa pun kepala pun udah penuh kan dengan masalah. Kita nggak tahu lagi mau bilang apa sama Tuhan. Kita nggak tahu lagi bagaimana caranya berdoa. Kita nggak sanggup berkata-kata. Dan dengar, saat itulah Roh Kudus memberikan dorongan kepadamu untuk tetap berada di ruang doamu. Kalau punya masalah, engkau masih bisa berdoa. Saya katakan itu pekerjaan Roh Kudus. Banyak orang kalau pikirannya sudah penat, jangankan berdoa, masuk ruang doa saja nggak mau. Ketika kepala penuh dengan pergumulan dan engkau mau pergi meninggalkan ruang doamu, Roh Kudus katakan tetap di situ. Bukan tetap berdoa, Roh Kudus katakan tetap di situ. Tunggu Tuhan bekerja. Itu dorongan Roh Kudus Bapak Ibu. Banyak orang jangankan berdoa, tetap di ruangan itu, dia pergi. Mungkin dia nggak percaya lagi dengan doa-doanya. Jadi kalau kita tetap ada di ruangan itu, meskipun mungkin kita belum berdoa, di situ Roh Kudus melihat bahwa harapanmu masih tetap ada ternyata. Kenapa kamu tetap ada di ruangan itu? Roh Kudus tahu, karena kau masih berharap kepada Tuhan. Kalau engkau tidak lagi berharap kepada Tuhan, Roh Kudus melihat engkau pasti meninggalkan ruangan itu. Oleh sebab itu saudara, iman harus diteguhkan, iman harus dikuatkan, dan itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Iman dipelihara saat menghadapi pencobaan. Iman harus dijaga saat ada pencobaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan pesan ini. Imanmu perlu engkau jaga. Jaga dengan baik, apalagi ada masalah dalam kehidupanmu hari ini. Jaga imanmu, jangan sampai padam. Jangan sampai padam. Jadi iman itu bukan seperti bola lampu ini Bapak Ibu. Sekali nyala, nyala selamanya. Iman bukan begitu. Iman itu seperti api yang kecil. Ketika angin kencang datang, dia bisa padam. Oleh sebab itu api harus dilindungi supaya jangan padam, supaya tetap terang, supaya tetap terasa hangat. Bodohlah bagi kita apabila masalah hari ini menerpa kehidupan kita, kita nggak coba menjaga iman kita. Betapa bodohnya kita. Kita akan kehilangan keterang itu. Kita akan hidup dalam kegelapan. Iman gak boleh padam. Dan Roh Kuduslah yang akan menjaga iman kita tetap menyala. Kalau saudara gak percaya, Roma 15 ayat 13, saya akan tunjukkan. Jangan saudara terlalu bangga kau bisa pertahankan imanmu di tengah masalah. Itu kerjaan Roh Kudus. Mari kita baca yuk. 2, 3, iya.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kenapa sampai hari ini engkau tidak kehilangan harapanmu kepada Tuhan? Roh Kudus, Roh Kudus, kekuatan Roh Kuduslah yang melindungi imanmu gak padam. Yang berarti katakan amin. Makanya engkau perlu bersekutu dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Perlu mendengarkan arahan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, di tengah-tengah masalah, Allah tidak pernah menunggu kita kuat dulu baru bertindak. Aku maklum kepadamu anakku, aku tunggu kalau kau sudah kuat bertindak ya. No. Enggak begitu konsepnya. Di tengah-tengah masalah Allah tidak pernah menunggu kita kuat dulu baru Allah bertindak. No. Oh, bukan dia bertindak, Allah bertindak. Saya ulangi begini supaya jangan salah. Allah tidak menunggu engkau kuat dulu baru dia bertindak menolongmu. Tunggu engkau stabil dulu ya, tunggu engkau kuat dulu ya baru aku menolongmu. No. Yang ada itu begini, Allah akan bertindak menguatkan engkau di saat engkau lemah. Jadi bukan nunggu engkau kuat dulu baru dia bertindak, bahkan di saat kelemahanmu pun dia akan bertindak terlebih untuk memberikan kekuatan kepadamu. Ia akan bertindak lebih awal selama imanmu tetap ada. Ini menjadi kunci bagaimana Allah bertindak atau tidak. Apakah kau jaga imanmu atau tidak? Selama pengharapanmu tetap ada, Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Yang percaya kata amin. Coba bilang sama sebelahnya, mari kita jaga iman kita itu. Haleluya. Yang keenam, apa yang Tuhan lakukan? Kemudian Roh memimpin hidup yang bertobat secara berkelanjutan. Tadi kita sudah dibuatnya bertobat, tapi dia terus follow up kita, dia terus mengawasi kita, dia terus membimbing kita secara berkelanjutan supaya kita tetap hidup dalam pertobatan, supaya kita terus mengerjakan keselamatan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh memimpin hidup yang bertobat secara berkelanjutan sampai ketaatan terlihat, sampai buah-buah kehidupan terlihat. Roh Kudus tidak pernah melepaskan kita sampai kita dibuatnya menjadi orang yang taat sepenuhnya, sampai kita menghasilkan karakter-karakter yang benar. Karakter-karakter Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu ada dalam hidup kita. Inilah karakter yang saudara harus hasilkan supaya orang lain bisa menikmati hidupmu. Sekali lagi saya katakan, karakter dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, sampai pengendalian diri. Semua itu harus bisa dinikmati oleh orang lain. Saat buah itu nyata, saat karakter itu nyata, maka jelas terlihat imanmu sedang bertumbuh. Pertumbuhan iman terlihat dari perubahan respon. Ini penting Bapak Ibu. Pertumbuhan iman terlihat dari perubahan respon. Apa perbedaan responmu hari ini dengan responmu yang lalu? Kalau hari ini, kalau yang lalu orang marah-marah samamu, apa responmu? Apakah sudah berbeda dengan responmu hari ini? Kalau sama responnya, engkau belum bertumbuh dalam iman. Bagaimana responmu dulu kalau menghadapi kegagalan? Sudah berbedakah dengan responmu hari ini kalau mengalami kegagalan? Kalau responmu tetap sama, bersungut-sungut, berkeluh kesah, engkau tidak bertumbuh dalam iman. Makanya saya katakan, pertumbuhan iman terlihat dari perubahan respon. Itu yang dikatakan tadi, ayo, karakter itu, ketaatan itu harus berubah, harus bertumbuh.
Jadi pertumbuhan iman bukan hanya diukur dari pertumbuhan pengetahuan akan firman Tuhan. Orang pikir kalau dia banyak firman Tuhan imannya bertumbuh. No, bukan dinilai dari situ. Pertumbuhan iman bukan hanya diukur dari pertumbuhan pengetahuan akan firman Tuhan, tapi juga dari perubahan karakter. Dan itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, saya tutup di sini karena Ibu Gembala sudah membolangi saya. Jam berapa siang ini? Ibu Gembala selalu nasihati saya dulu, Bapak, ingat jam, jangan lama-lama. Oke. Pokoknya sebelum jam 9 kita sudah doa berkat. Perhatikan saudara, fase yang terakhir. Ini proyek dari Roh Kudus. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Yaitu sampai kita pada akhirnya mengalami keserupaan dengan Kristus dan mendapatkan hidup yang kekal. Inti dari tahap ini, saudara dan saya mengalami sebuah kesempurnaan, barulah kita boleh diangkat ke sorga. Roma 6 ayat 22. Ini ayat terakhir saya sudah selesai. Yuk kita lihat ayat terakhir ini. 2, 3, iya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah, dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Inilah proyek besar dari Roh Kudus untuk membuat kita pada kesempurnaan, mengalami pengudusan, supaya kita bisa mengalami hidup yang kekal. Setelah semua dibereskan, dikerjakan oleh Roh Kudus, maka kita akan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Allah. Kenapa dikatakan proyek yang besar? Karena mengembalikan keserupaan manusia dengan Allah itu sangat sulit, membutuhkan waktu yang panjang. Ini adalah proyek yang sangat-sangat rumit. Kenapa? Karena melibatkan kehendak bebas manusia. Sangat sulit. Cepat atau lambatnya proyek ini diselesaikan, ternyata itu tergantung kehendak bebas kita. Maukah kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan dan nurut saja apa yang dikatakan Tuhan? Kita akan cepat diproses. Tapi kalau kita terus menggunakan kehendak bebas kita, maka proyek ini akan menjadi sangat panjang sekali, dan semoga tidak kehabisan waktu. Saudara, sebagai penutup saya sampaikan ini, biji tidak tumbuh dalam sehari untuk menjadi sebuah pohon. Begitu juga iman. Prosesnya panjang, tapi hasilnya nyata. Kalau hari ini Anda sedang berproses, jangan putus, karena Roh Kudus sedang bekerja untuk menyempurnakan kehidupanmu, agar engkau layak diterima dalam kekekalan di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan ini